Terapi ini dilakukan selama 14 hari tanpa putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di sini saya ingin membagikan sebuah tips tentang promil jeruk nipis keras yang saya lihat kemarin dari salah satu channel YouTube Mbak Dewi Yul. Nah, di sini saya tidak akan ngomong panjang lebar. Saya hanya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan juga jumlah yang akan kita gunakan selama terapi. Kita melakukan terapi ini dimulai setelah saya selesai head itu pada tanggal 6 Juli 2020, dan kemudian saya telat head dan mulai tespek pada tanggal 10 Agustus 2020, dan setelah saya dinyatakan hamil. Dan alhamdulillah ya Bun ya, semoga Bunda juga bisa merasakan keberhasilannya. Masalahnya jika kita berusaha. Nah, selama kita memerah jeruk nipis ini, bunda-bunda diniatkan dalam hati, niat yang bener-bener kayak gimana ya, yakin gitu kalau kita pasti bakal berhasil, kalau kita bakalan bisa, insya Allah. Kemudian bunda jangan lupa ya, sambil memeras sepenuh hati bacakan salawat Nabi Muhammad SAW dan juga surat Al-Fatihah, karena segala bentuk usaha akan sia-sia jika tanpa diiringi dengan doa dari niat hati. Dan juga jangan lupa setelah sholat bunda zikir doa Nabi Zakaria dan juga membacakan surat Maryam ayat 1-11. Itu dilakukan setiap hari setelah kita sholat dan juga saat kita mau tidur. Syarat kita untuk menjalankan terapi jeruk nipis ini, satu, kita harus dalam keadaan tubuh sehat. Yang kedua, kita baru saja selesai haid. Dan kemudian selama kita melakukan terapi jeruk nipis selama 14 hari ini, kita dilarang berhubungan badan dulu ya. Nah, untuk jumlah jeruk nipisnya setiap harinya itu berbeda. Saya akan menjelaskannya. Tolong dicatat ya Bun. Hari pertama kita membutuhkan 2 buah jeruk nipis. Hari kedua kita membutuhkan 4 buah jeruk nipis. Hari ketiga kita membutuhkan 8 buah jeruk nipis. Hari keempat kita membutuhkan 12 jeruk nipis. Hari kelima kita membutuhkan 16 jeruk nipis. Hari keenam kita membutuhkan 20 jeruk nipis. Hari ketujuh kita membutuhkan 24 jeruk nipis. Hari ke-8 kita membutuhkan 24 jeruk nipis. Hari ke-9 20 jeruk nipis. Hari ke-10 16 jeruk nipis. Hari ke-11 12 jeruk nipis. Hari ke-12 8 buah jeruk nipis. Hari ke-13 4 buah jeruk nipis. Dan hari ke-14 2 buah jeruk nipis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya mengikuti terapi ini. Saya melakukannya setiap bangun tidur dalam keadaan perut kosong. Dan efek samping dari terapi jeruk nipis ini yang saya rasakan adalah saya sering sekali buang air besar, kemudian pusing, kemudian lemas, dan batuk-batuk hingga demam selama kurang lebih 1 minggu. Tapi alhamdulillah hasilnya ya Bun. Dan pantangannya, setelah minum air perasan jeruk nipis murni tanpa dicampur apapun, kita tidak boleh makan dan minum apa-apa selama kurang lebih 10-15 menit. Baru boleh diisi dengan air putih dulu, yaitu air putih hangat. Dan larangan yang tidak boleh melakukan terapi ini adalah, satu, punya penyakit ginjal. Yang kedua, ibu hamil atau menyusui. Nah, di sini saya maaf tidak bisa mempraktekkan karena di sini saya sedang mengandung, jadi tidak boleh makan yang asam-asam seperti jeruk nipis. Dan buat
bunda-bunda yang sedang berikhtiar ingin memiliki keturunan, saya doakan semoga ikhtiarnya berhasil dan jangan pantang menyerah. Karena saya di sini juga bukan hanya terapi ini, sebelumnya saya pernah melakukan berbagai macam terapi. Nah, yang saya alami, saya selama mengikuti terapi ini, setelah saya melakukan terapi, saya sarapannya menggunakan RG kacang hijau. Kemudian di sore harinya saya minum jamu kunyit, suami juga saya kasih minum jamu kunyit ya. Dan di sini kita tidak boleh berhubungan badan ya. Tapi kalau misalkan seandainya suami para bunda tidak tahu kenapa gimana, ya sudah, karena kan kewajiban istri itu yang melayani suami, jadi saya juga tidak bisa melarang. Sini hanya saran saya saja. Nah, untuk yang punya riwayat asam lambung ya, sini saya pun juga punya riwayat asam lambung. Tapi alhamdulillah setelah saya mengikuti terapi ini, asam lambung saya tidak pernah lagi kambuh dan menurut saya itu kayak sembuh gitu. Semoga berhasil ya bun. Dan jangan lupa selama kita sedang memeras jeruk nipis ini, itu tidak dicampur oleh apa-apa yang murni ya. Kemudian kita bacakan sholawat Nabi Muhammad SAW, kita bacakan Al-Fatihah, dan setelah sholat bunda wajib berdoa, zikir, doa Nabi Zakaria, dan juga membaca surat Maryam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.